Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net di video overview tentang pekerjaan virtual assistant yang ketiga ya. Yang kedua, ya saya nggak tahu yang keberapa. Yang jelas video ini kita bakalan bicara tentang aspek edit CSS. Bagian dari yang saya minta dari Anda adalah Anda idealnya menguasai HTML dan CSS. Kalau Anda menguasai PHP, maka itu plus sekali gitu ya. Saya juga sedang butuh orang yang ngerti PHP gitu ya. Jadi PHP bukan pemberi harapan palsu by the way. Jadi jadi saya bakalan jelasin singkat tentang apa sih yang saya butuhkan dari Anda-Anda ini yang ngerti CSS gitu ya. Jadi eh, dalam banyak kasus, dalam banyak project saya, Anda nanti bakalan saya butuhkan untuk bikin apa itu istilahnya. Nanti bakalan saya butuhkan untuk ngedit CSS dari toko online yang ada gitu ya. Jadi kita biasanya ngambil tim toko online, kita cari tim yang kompatibel dengan WooCommerce ya, karena toko online kita nanti bakalan menggunakan WordPress dan WooCommerce digabung sekaligus jadi satu. Dan juga biasanya Teams itu kan datang dengan warna standar ya, dengan tampilan standar ya kan. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah kita permak sebisa mungkin gi- gimana caranya agar tampilan standar yang dimiliki oleh situs tersebut itu apa ya, itu tuh bisa berubah dan bisa mencerminkan apa itu namanya, bisa mencerminkan nuansa dari produk yang dijual gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi misal jadi ada situs, jadi kebetulan salah satu toko online yang saya garap adalah situs namanya distronatgeo.com, dan seperti yang Anda lihat, nuansa dari situs ini adalah dominan putih dengan ini ya, dengan kuning seperti ini, dan juga warna apa itu namanya, dan juga warna hitam seperti ini karena National Geographic itu kan logonya kan warnanya kuning dan warna hitam ya kan. Anda kalau pernah lihat National Geographic atau Discovery Channel atau dan lain sebagainya. Jadi seperti yang bisa Anda lihat di sini, jadi situsnya nuansanya putih dan juga disertai juga dengan bagian bawahnya hitam seperti ini. Juga fontnya dibuat warna kuning untuk yang bagian footer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nah, awalnya tentu saja tim yang ada gitu ya, tentu saja tim bawaan dari situs Distronat.go ini tentu awalnya warnanya tidak seperti ini gitu ya, tentu saja warnanya lain gitu ya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda gimana caranya Anda bisa ngedit CSS, ngedit warna, ngedit apa itu namanya, ngedit ukuran gambar kayak, ngedit apa kayak yang Anda perlukan sehingga tampilan situs itu bisa sesuai apa ya, bisa sesuai topik dari yang dijual gitu ya. Jadi coba kita permak-permak sedikit ya. Ini misalnya kita ingin bikin apa itu namanya, misal kita ingin bikin warna dari navigation bar bagian atas ini misalnya jadi warna hitam misalnya, biar fontnya biar nggak kelihatan. Jadi Anda butuh tools namanya Firebug ya untuk melakukannya, atau Anda bisa menggunakan browser Mozilla yang terbaru, yaitu Mozilla Developer ya kalau nggak salah. Jadi untuk gampangnya Anda pakai Firebug aja. Yang saya bakalan demonstrasikan ini juga bakalan pakai Firebug ya. Jadi saya butuh Anda untuk install add-ons namanya Firebug. Jadi Anda search aja di Google Firebug seperti ini. Firebug add-ons for Mozilla seperti ini misalnya. Kemudian Anda install ya, ini add-ons ini. Dan gunanya Firebug itu untuk apa? Nanti setelah Anda install nanti bakalan ada Firebug di sini gitu ya. Dan ini gunanya adalah gini nih. Ini gunanya kita bisa apa? Kita bisa nge-capture, kita bisa memilih bagian dari bagian atau elemen dari suatu halaman. Kemudian kita bisa manipulasi gitu ya CSS-nya. Jadi ini nih, misalnya ini ada div header inner wrap. Nah, ini ada div class header in wrap gini ya kan. Nah, misal saya ingin ubah warna dari apa itu namanya, misal saya ingin ubah
warna dari div class header in wrap ini misal menjadi hitam gitu ya. Jadi saya cari di bagian kiri sini, sebentar nih saya turunkan. Nah, ini nih. Jadi saya ingin ubah ini nih header. Anda pasti lihat kan yang diselect warna biru itu adalah class atau elemen yang sedang saya hover saat ini. Nah, kemudian misal saya ingin ubah warnanya misal jadi warna apa ya? Misal jadi warna hitam ya seperti tadi ya. Coba kita lihat, oh di sini nggak ada yang bisa diubah ternyata. Coba kita naik satu tingkat ke header. Jadi kita coba untuk apa itu namanya edit warna headernya. Apakah headernya bisa diganti? Oh ya ternyata ini bisa ya. Bisa Anda lihat ya. Class side header. Di sini ada classnya ya kan. Di sini ada classnya. Nah ini background colornya ini misal saya ubah jadi warna hitam gitu ya. Nah, seperti yang bisa Anda lihat sekarang warnanya sudah berubah jadi warna hitam. Tentu saja nanti Anda harus apa ya istilahnya? Anda harus sesuaikan warnanya sesuai dengan topik ya, nggak seperti yang saya contohkan saat ini. Ini kan contoh ngawur aja untuk demonstrasi aja ya kan. Jadi nanti saya bakalan butuh Anda untuk ganti background color lah, misal ada border kemudian bordernya jelek, saya minta Anda untuk ngapus lah atau Anda ganti dengan apalah. Kemudian nanti misal misal ada space gitu ya. Kadang-kadang kan situs ya dari jarak dari navbarnya sama kontennya misal ada jarak besar gitu ya. Misal ada jarak berapa gitu kayak nanti saya ingin Anda untuk mempersempit lah dan lain sebagainya itu saya harap Anda bisa melakukannya gitu ya. Jadi di sini kan ada min height, kemudian ada clear bot, kemudian ada border bottom, kemudian ada opacity dan lain sebagainya. Ini saya harap Anda mudeng gitu ya. Anda ngerti yang apa Anda ngerti yang Anda lakukan gitu ya. Jadi kenapa? Nah, jadi saya harap Anda ngerti yang Anda lakukan gitu ya dengan apa itu namanya? Dengan apa ini istilahnya? Dengan CSS ini gitu ya. Jadi kurang lebih yang saya butuhkan dari Anda untuk ngedit CSS adalah seperti itu. Kebanyakan saya butuh untuk ngedit tampilan gitu ya. Dan juga biasanya itu yang saya edit biasanya adalah selain ini ya, selain navbar, biasanya itu juga font. Ini ya warna font, kemudian hovernya ya kan. Ketika fontnya ini di hover dengan mouse seperti ini warna hovernya, kemudian linknya, kemudian link setelah diklik ya kan, kemudian link ketika di hover, link ketika di visit dan lain sebagainya. Itu nanti saya bakalan butuh Anda untuk apa itu namanya untuk ganti hal tersebut gitu. Juga ini nih tombol apa banner sale seperti ini, kemudian harga ini warna dari harga, kemudian juga tombol add to cart yang ada di bawah sini itu juga saya bakalan butuh Anda untuk apa ya istilahnya, saya bakalan butuh Anda untuk mengeditnya gitu ya. Jadi ini ya seperti yang bisa Anda lihat. Jadi button-button yang ada di sini, kemudian juga bagian bawah nanti bakalan ada header ya kan. Ini header nanti saya bakalan butuh Anda untuk ganti warna header, maksud saya footer ya. Footernya saya ingin Anda ganti warnanya jadi warna hitam, kemudian semua heading yang ada di footer diganti warna jadi warna gini misalnya. Kemudian untuk apa itu namanya? Kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi saya rasa Anda lebih tahu daripada saya ya mungkin ya. Jadi ini tombol filternya ini saya ingin Anda untuk ngedit ini. Kemudian ini nih apa ini istilahnya? Slider ya. Ini pricing slider. Pricing slidernya nanti saya juga ingin Anda untuk edit. Kemudian juga di bagian dalam dari halaman ya, di single post ya. Di single post. Jadi bisa Anda lihat ini kebetulan saya menggunakan fasilitas zoom ya. Jadi ini kenapa kok Anda lihat ada dua gambar di sini karena kebetulan gambar yang di kiri ini sudah besar jadi nggak ada gunanya di zoom ya, tapi nggak apa lah. Jadi ini nih lihat nih di bagian dalam ini kan juga ada button ya kan. Jadi saya juga ingin Anda untuk ubah buttonnya, ubah warna ini. Kemudian mungkin nanti juga ubah tipografi. Biasanya orang yang nge-add produk di toko online itu mereka biasanya tidak ngerti gitu gimana caranya tipografi yang bagus gitu. Jadi dia nanti mungkin apa itu namanya fontnya itu dibuat besar kecil atau gimana gitu kayak
atau dibuat kecil semua gitu yang kelihatannya itu nggak profesional gitu ya. Jadi saya nanti bakalan butuh bantuan Anda untuk ngubah hal tersebut dengan misal apa itu namanya, apa ya istilahnya ya, eh apa ya, pokoknya diubah jadi itu tuh, diubah jadi capitalize ya kan. Oh ya, text transform, kemudian bisa Anda pilih uppercase atau lowercase atau capitalize ya kan. Saya harap Anda ngerti ya yang saya omong ini karena ini basic CSS gitu ya. Jadi dan lain sebagainya. Jadi saya harap Anda ngerti dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Saya bakalan butuh itu semua. Nah, terus nanti kalau sudah diedit dengan Firebug, terus nanti ditaruh di mana gitu ya kan. Anda juga mungkin tahu ya kalau diedit di Firebug ini sifatnya hanya sementara ya kan. Sifatnya hanya sementara. Jadi kalau halamannya di refresh maka nanti balik lagi normal ya kan. Gimana caranya bikin perubahannya itu permanen. Jadi di tiap situs itu nanti di bagian appearance nanti ada menu edit CSS ini ya. Nanti bakalan ada menu edit CSS. Di menu edit CSS ini nanti Anda bisa lihat kalau di sini ada tempat gitu ya, di mana Anda bisa naruh custom CSS yang Anda buat gitu ya. Dan juga kalau bisa Anda naruhnya juga rapi gitu ya. Maksudnya rapi itu gimana? Maksudnya elemen yang ada di atas atau elemen yang merupakan prioritas itu Anda letakkan di atas, sementara elemen-elemen yang prioritasnya kurang gitu ya, atau elemen-elemen yang lebih spesifik itu Anda letakkan di bagian bawah gitu ya. Kemudian saya harap Anda juga ngerti penggunaan apa itu namanya? Penggunaan comment important ya. Jadi kalau Anda ingin style CSS Anda itu mengoverride style CSS yang lama kan biasanya kan pakai komen itu tuh tanda seru important itu ya kan. Saya harap Anda mudeng ya yang saya omong. Nah, itu saya harap Anda juga ngerti itu caranya caranya pakai itu gimana gitu. Jadi benar-benar gimana caranya Anda bisa ngedit CSS sampai nanti tampilannya sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya. Tampilannya profesional gitu. Dan kadang untuk CSS ini kadang yang jadi tantangan itu adalah pemilihan warna gitu ya. Gimana nih gimana nih caranya milih warna yang sesuai dengan gimana ya? Kadang kita ingin misal kita ingin toko online kita misal warnanya pink gitu ya. Tapi tentu saja kan nggak bisa kan semuanya di warna pink gitu kan, pasti juga harus ada elemen warna-warna lain ya kan. Jadi untuk agar kita tahu warna-warna yang sesuai dengan tema yang kita inginkan, misalnya ada toko online nih, toko online tentang produk perempuan gitu, kemudian kita ingin agar toko online tersebut nuansanya pink, tentu saja kita nggak bisa pakai warna pink doang ya kan, kita harus cari juga warna-warna lain yang sesuai dengan warna pink tersebut. Jadi kita bisa pakai situs namanya colorlovers.com ya. Jadi ini saya bakalan kasih Anda URL-nya di bagian atas. Ini colorlovers.com seperti ini. Nah, di Color Lovers ini Anda bisa lihat kalau di sini ada sangat banyak sekali apa itu namanya palet-palet ya. Dan ini paletnya ini nanti bisa Anda gunakan untuk apa ya istilahnya, untuk bahan Anda nyari warna yang sesuai dengan tema gitu ya. Jadi misal saya ingin cari warna pink gitu ya. Ini nih, misal saya ketik warna pink gitu. Saya misal ingin toko online warnanya pink, tapi saya butuh palet warna yang sesuai gitu ya. Saya butuh palet warna yang cocok untuk apa itu namanya? Untuk keseluruhan situs saya gitu ya. Jadi ini seperti yang bisa Anda lihat di sini ada banyak sekali palet ya kan, dan ini nih. Misalnya ini nih. Dari sini ya, ini saya dapat palet bagus sekali, lihat ini. Curiosity Guild ini by Miyaka ya kan. Dari sini aja saya sudah dapat ide bagus sekali gitu ya. Gimana kira-kira tampilan situsnya gitu. Jadi warna yang paling mudah ini bisa saya gunakan sebagai background ya kan. Ini bisa saya gunakan sebagai header. Kemudian ini bisa saya gunakan sebagai font colornya. Ini bisa saya gunakan sebagai link gitu ya. Ini bisa saya gunakan sebagai misal hover gitu ya, atau apa gitu kayak gitu ya. Jadi dari satu palet ini saya sudah punya bahan untuk warna
hampir keseluruhan situs-situs saya gitu ya. Jadi ini untuk background colornya, ini misal untuk header atau footernya, kemudian ini bisa untuk link hovernya, ini bisa untuk fontnya, bisa untuk color fontnya, ini bisa untuk linknya dan lain sebagainya. Coba kita cari palet lain. Nah ini nih, misal palet mana ya? Misal palet, nah ini nih, ini juga sebenarnya sangat-sangat imut sekali ya warnanya. Jadi ini bisa jadi background, ini bisa jadi warna font, ini bisa jadi header atau footernya, kemudian ini bisa jadi linknya atau bahkan ini yang jadi linknya, sementara ini dua ini bisa jadi header atau footernya ya kan, sangat-sangat eh, sangat-sangat membantu sekali gitu ya dengan keberadaan apa palet ini. Coba kita lihat palet-palet lain. Jadi gunanya color lovers ini adalah seperti ini. Jadi dia membantu kita untuk, nah ini nih, ini ada palet Victoria's Secret ya. Ini adalah palet yang pernah digunakan untuk salah satu toko online kita ya. Ini sebagai background color, ini sebagai warna font, kemudian ini sebagai warna linknya, atau ini sebagai apa ya? Ini sebagai warna logonya gitu ya. Ini juga sebagai warna headernya, juga warna bordernya dan lain sebagainya. Kemudian ini dua ini untuk footer dan headernya dan lain sebagainya. Jadi nanti Anda bakalan saya kasih keleluasaan penuh untuk memilih palet yang menurut Anda sesuai gitu ya. Saya bakalan kasih Anda keleluasaan penuh untuk milih agar Anda milih palet yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan tema situs. Tapi tentu saja nanti setelah Anda melakukan edit CSS yang diperlukan, saya nanti bakalan ngecek gitu ya. Saya nanti bakalan ngecek apakah paletnya bagus apa enggak, nanti ada yang kurang apa enggak, apakah menurut saya terlalu banyak warna atau tidak, ataukah mungkin malah terlalu sedikit warna dan lain sebagainya. Itu nanti bakalan saya kontrol gitu ya. Jadi kita kan sudah pernah bicara kalau kita nanti bakalan apa ngomong tentang project di asana.com ya kan. Jadi kita nanti tempat kolaborasinya nanti di asana.com. Jadi nanti di sana nanti apa itu namanya, saya nanti bakalan kasih instruksi lewat sana kurang lebih. Saya nanti juga Anda nanti butuh diskusi dengan saya, nanti kita bisa ngomong-ngomong di Skype gitu ya tentang Mas, misal untuk project ini apa Mas enaknya warnanya, kalau ini gimana Mas gitu. Tapi saya usahakan, tapi kalau bisa saya bakalan bikin Anda punya otoritas gitu ya untuk menentukan palet Anda sendiri, untuk Anda mengedit CSS sesuai style Anda sendiri. Pokoknya intinya adalah yang saya inginkan adalah setiap toko online harus tampil profesional ya. Setiap toko online harus tampil profesional karena tampilan warna gitu ya, tampilan warna dan tampilan tim dari dan tampilan tim dari toko online itu adalah yang dilihat pertama kali gitu ya. Itu adalah yang membangun trust pertama kali. Jadi saya sangat ingin kalau Anda apa itu namanya, kalau Anda serius di sisi ini gitu ya, di sisi edit CSS ini, karena hal ini juga nggak kalah penting dengan SEO dan lain sebagainya gitu ya, karena ini nanti bakalan mempengaruhi konversi. Jadi saya rasa sekian dari saya, videonya sudah hampir 20 menit. Saya harap Anda eh, sudah dapat overview penting gitu ya, sudah dapat overview banyak, khususnya poin-poin penting tentang edit CSS dari video ini. Dan juga di video selanjutnya saya bakalan bicara tentang PR ya. Jadi seperti yang saya bilang, ada beberapa puluh yang tersaring untuk seleksi pertama. Jadi apa itu namanya, saya bakalan bikin seleksi lagi gitu ya. Seleksinya simpel aja. Saya butuh Anda untuk bikin summary dari tiap-tiap video yang saya buat gitu ya. Sudah, wis gitu aja. Anda bikin summary 300-400 kata tentang apa yang barusan saya omong di video. Saya hanya ingin tahu apakah Anda mudeng dengan yang saya barusan omong dalam video ini atau tidak gitu ya. Apakah Anda benar-benar ngerti tentang CSS, atau dengan HTML, atau dengan apa ya, atau dengan misal instruksi saya tentang penggunaan scriptbox yang ada di video sebelumnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih karena Anda sudah memperhatikan video ini sampai sini. Salam senyum.